Dia masih memikirkan kita. Dia mengucapkan saya memberi syafaat, saya memiliki syafaat untuk umat-umatku. Ya Allah ciptakan Nuh Muhammad, kemudian diturunkan kepada kita Fisul bin Nabi Adam. Ketika diturunkan kepada Nabi Adam, ini Nuh Muhammad ini terjaga dari ini apa keburukan ini apa jahiliyah. Rasulullah kita tasawuf atau kita uang ini kita tutup. Rasulullah memberikan contoh banyak. Ketika kita tasawuf sebaiknya apa? Ketika kita tasawuf sebaiknya bisa kita tutup dengan tangan kanan. Kita tutup dengan tangan dengan menggunakan di kafi bagian dalam. Bagian dalam dari tangan kanan kita yang mau kita tutup kita tutup seperti ini. Kemudian nanti kalau misalnya menggunakan tangan kiri, ini sebaiknya kita mau menggunakan di zuhril kafi atau bagian luar kita dari tangan kiri. Merasakan berbeda dalam memberikan suara. Sehingga beliau si pengemis Yahudi ini yang di pasar niku, sentuhan yang diberikan Rasulullah dengan pengganti beliau ini berbeda. Beliau bisa merasakan. Kenapa? Saking lembutnya dan saking ini tiap harinya Rasulullah nyuapin dengan cara yang sangat luar biasa. Ini sampai memberikan kesan yang berbeda kepada pengemis yang tersebut. Ini menjadi umat beliau. Harapannya bukan hanya kita mendapatkan syafaat, tapi nanti kita bisa dikumpulkan dengan Rasulullah ketika kita nanti di surga. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati kepada Bapak Ketua DKM kita, Bapak Haji Supriyatno, dan kepada seluruh jamaah sholat subuh berjamaah di Mushola An-Nur di kegiatan Jumat pagi ini, yang semoga Allah selalu berikan keistiqomahan, Allah selalu berikan kesehatan jasmani rohani serta umur panjang yang barokah. Alhamdulillah, di kesempatan pagi hari ini kita semuanya dapat hadir, dapat bermuajah, bertatap muka dalam rutinitas Jumat pagi kita, yaitu bersama-sama kita membaca rawi. Namun tadi tidak baca rawi karena memang Ustadz Yusra ini sedang berhalangan, jadi saya diminta untuk menggantikan. Jadi harapannya semoga kebaikan ini tidak putus. Jadi ketika ada kata al-istiqomah khairu min alfi karomah, niki setidaknya kita niki tetap hadir. Jadi malaikat yang mencatat kebaikan kita di Jumat pagi niki tidak mencari kita. Ini mana rombongan yang Jumat subuh pagi kok nggak ada, ini misalkan. Sehingga ini sebuah ide yang baik, yang bagus yang diberikan oleh Bapak Ketua DKM untuk ya tetap ada ngaji, walaupun misalkan ada sedikit yang kurang atau mungkin pemateri yang berbeda, ya nggak apa-apa. Yang penting nilai amal kebaikan yang kita catat di setiap Jumat pagi ini tetap ada catatannya, dan harapannya kebaikan-kebaikan yang kita laksanakan niki Allah terima, Allah makbul, Allah ridho kepada kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya sholawat serta salam semoga selalu terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliaulah satu-satunya Nabi
satu-satunya utusan yang kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah, yang mana Nabi yang tidak ada Nabi yang sesayang sama umatnya kayak beliau. Ketika kita sebagai manusia, sebelum bumi ini diciptakan dan sebelum kita diciptakan, salah satu bentuk kesayangan beliau kepada kita ketika Allah ciptakan, beliau mencari kita, umati kata dalam sebuah hadis, umatku bagaimana, umatku ya Allah. Ini Rasulullah. Jadi ketika beliau diciptakan, ini yang dipikirkan adalah bukan keselamatan diri Allah, bukan keselamatan diri kita, bukan maksud diri Rasulullah. Mungkin kalau kita sebagai manusia atau mungkin pemimpin sekarang, ya akan memikirkan masa depan kehidupannya dia. Tapi ini Rasulullah berbeda. Rasulullah ketika Allah ciptakan, yang dipikirkan bukan keselamatan ini dari beliau sendiri, tapi memikirkan umat ini adalah bentuk bahwa dia adalah seorang pemimpin yang luar biasa. Dan bahkan bukan hanya itu saja, salah satu kecintaan beliau kepada umatnya adalah ketika di yaumil qiyamah, dia masih memikirkan kita. Dia mengucapkan la. Saya memiliki syafaat untuk umat-umatku. Ini menunjukkan bahwa beliau bukan pemimpin yang sembarangan. Beliau memikirkan kita banget. Ya. Maka beliau sebagai qudwah hasanah atau uswah hasanah ini memang betul sangat luar biasa. Mungkin kalau kita atau mungkin kita sekarang mungkin ya hanya memikirkan keegoisan, kepentingan pribadi, tapi beliau tidak. Maka kita sudah selayaknya sebagai umat memiliki memperbanyak baca sholawat minimal. Kalau nggak mengikuti uswah atau mengikuti langkah-langkah beliau, mungkin dari akhlak beliau yang kecil, ya harapannya ketika kita punya pemimpin yang sangat luar biasa, bahkan ketika beliau diciptakan yang disebut adalah umatnya terlebih dahulu, terus kemudian ketika nanti di akhir zaman tidak ada pemilik syafaat, supaya itu Rasulullah, aku memilih syafaat, ayo ke sini. Ini maka harapannya kita semuanya mampu menambah mahabbah kita pada Rasulullah dengan cara mengikuti jejak-jejak beliau. Harapannya seperti itu. Harapannya kita semuanya kelak di yaumil akhir Allah berikan syafaat dan kita diakui sebagai umat beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Para jemaah yang dimuliakan Allah, ini salah satu keistimewaan dari umat kita, Nabi kita ini adalah mungkin yang kita baca tadi, wa akrim bihi min nasabin wa harabahu min sifah jahiliyah. Rasulullah ini dari keturunannya saja ini Allah jaga. Nur Muhammad dari nomor ini, ketika Allah ciptakan Nur Muhammad kemudian diturunkan kepada kita Fisul bin Nabi Adam, ketika diturunkan kepada Nabi Adam ini Nur Muhammad ini terjaga dari ini keburukan ini jahiliyah. Jadi Nur Muhammad ini selalu dititipkan dalam bapak-bapak atau ibu-ibu yang selalu dijaga oleh Allah. Jadi nggak pernah ada cerita Nur Muhammad ini diciptakan lewatnya orang-orang jelek, ini tidak ada.
Jadi ketika ditindakan Nabi Adam dirundung kepada istrinya Nabi Adam, kemudian dilahirkannya putra Nabi Adam dan sebagainya, sampai Tuhan ini kepada Abdullah dan ini Ibu Sayyidah Aminah ini orang-orang yang terjaga. Ini adalah salah satu kemuliaan ini yang dimiliki oleh Rasulullah. Nasabnya ini terjaga. Jadi Nur Muhammad ini tidak pernah terjamah yang namanya ini keturunan orang-orang yang buruk ini tidak ada. Maka ketika ini nasab ini adalah terjaga, maka jelas ketika manusia terbaik di antara terbaik, manusia tersempurna di antara sempurna sampai dijuluki basyarun lakal basyar, manusia yang tidak sebagaimana manusia, maka ini sudah jelas dijaga oleh Allah dari ujung sampai ujung, selalu diturunkan kepada medan-medan atau tempat-tempat yang baik. Sebagaimana Abdullah dan Sayyidah Aminah. Maka dalam ini ketika dikatakan Abdullah Ustaz, ketika ada pertanyaan Ustaz, bukannya Abdullah, Sayyid Abdullah dan Umi Aminah ini berada dalam zaman fatrah atau zaman yang kekosongan ini kenapa di antara kenabian? Betul, itu pertanyaan yang sangat bagus. Namun dalam zaman fatrah itu ada orang-orang yang tidak beriman kepada agama Nabi sebelumnya, ada orang-orang yang masih memegang agama atau memegang kitab-kitab dari orang sebelumnya. Salah satunya adalah Abdullah dan Umi Sayyidah Aminah. Ini seperti itu. Jadi memang nasab beliau ini dijaga oleh Allah. Benar-benar ketika Allah mau menurunkan orang-orang terbaik, maka akan dijaga oleh Allah dari atas. Maka mungkin kita melihat Ustaz, ternyata kenapa sampai saya kiai-kiai dan sebagainya bisa ada anak-anak, karena memang nasab atas tadi memang semuanya baik. Ketika sesuatu itu dikeluarkan, dijaga di sebelumnya, maka akan menghasilkan sesuatu yang baik pula. Ini seperti ini adalah salah satu keistimewaan atau keutamaan atau kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, lalu bagaimana kita meneladaninya? Gampang, banyak, yaitu dengan cara mungkin melazimkan kebiasaan baik beliau, sunnah beliau. Ini banyak. Salah satunya, mungkin kita tidak harap kepada tahap ibadah, tapi kebiasaan dulu salah satunya adalah ketika nanti banyak yang Allah berikan, Rasulullah berikan contoh kepada kita dari kebiasaan kita naik makan, jangan berdiri. Ini salah satu hal yang kadang kayaknya sepele, tapi ternyata itu adalah uswah, contoh yang diberikan Rasulullah kepada kita. Ini salah satu hal yang kecil, tapi kadang kita sebagai umat ini lupa terhadap hal-hal kecil seperti ini. Makan berdiri, kemudian apalagi Ustaz, tasawuf niki muak di dalam sholat ataupun enggak di dalam sholat. Ini kita sering muak, bahkan sampai kadang dikira kita ada orang yang muak gitu, terus digas wah ini kadang ini hal yang sebenarnya tidak baik kan. Rasulullah tidak menyontohkan seperti itu, tapi kita sebagai umatnya kadang Ustaz, kan gini biasa, ini sebenarnya tidak. Atau bahkan yang kurang bagus lagi, ketika sholat katanya, sholat udah sholat nguap dan nguapnya itu bukan ditutup atau nggak ditutup. Jadi yang memang yang harus kita kadang tidak perlu kita langgengkan hal seperti ini, karena memang anjuran Rasulullah kita tasawuf atau kita nguap ini kita tutup.
Ya, Rasulullah memberikan contoh banyak ya. Ketika kita tasawuf sebaiknya apa? Ya, ketika kita tasawuf sebaiknya misal kita tutup dengan tangan kanan. Ya, kita tutup dengan tangan dengan menggunakan bibatil kafi di bagian dalam. Ya, bagian dalam dari tangan kanan kita yang mau nguap kita tutup, kita tutup seperti ini. Kemudian nanti kalau misal menggunakan tangan kiri, ini sebaiknya kita mau menggunakan di zohril kafi atau bagian luar kita dari tangan kiri. Jangan sampai nanti kita diterapkan setan ya. Karena memang dalam kitab itu dibahas dalam tasawuf itu ketika nanti ada orang kok tasawuf nguap ya. Kemudian tasawufnya ini tidak ditutup, bahkan disuarakan. Niki setan ketawa. Tadi kamu ikuti saya. Niki saya berkata bukan saya. Niki bukan menyindir atau tapi memang ini kebiasaan yang sebenarnya Rasulullah sudah memberikan contoh kepada kita. Dalam tasawuf ini kita diatur sampai seperti itu. Inilah indahnya Rasulullah memberikan contoh kepada kita sampai seperti itu. Ya kan mungkin kita bisa lihat sendiri ya. Coba jenengan ada orang nguap, jenengan foto, terus jenengan kirim ke orangnya pasti marah. Di gambar saya begini amat yang nguap ya kan. Itu makanya namanya kita bisa kalau ternyata memang nak nguap ya ditutup itu jelek ya, misalkan ini contoh kecil gitu. Jadi memang respon itu beda dengan orang yang nguap tidak ditutup pasti lebih indah karena sama ini ditutup itu seperti itu. Apalagi misalkan ini cuma sewu yang sama ini pecinta jengkol ini bahaya, makanya nguap terus nggak ditutup lagi, kasihan sama ini yang dari sampingnya nih repot nanti. Ini seperti itu. Maka dalam hal ini memang kita sebagai umatnya minimal kita bisa meneladani kebiasaan baik beliau dari hal-hal yang mungkin kayaknya empreh atau macam bahasa Jawa ini kayak empreh atau hal yang kayaknya gampang, tapi ternyata ini adalah termasuk sebuah kesunahan yang Rasulullah ini dapat ajarkan ya. Maka memang sampai dalam sebuah cerita ya, ketika Rasulullah bagaimana menyuapi orang buta ya, orang buta pengemis buta Yahudi disuapin oleh beliau, dan pengemis itu setiap hari ini mengolok-olok Rasulullah. Kita bisa membayangkan ya, ada orang buta pengemis ngolok-ngolok kita, Muhammad mah penyihir, Muhammad mah tukang ini tukang itu. Loh, niku Rasulullah ya, niku masih memberikan suapan setiap hari kepada ini pengemis, padahal pengemis niki adalah ngolok-ngolok nama niki Rasulullah. Bilang coba kita ya ada orang yang menurut saya yang ngolok-ngolok yang dari jauh saja kita wah misalkan, atau bahasanya kita sakit hati. Dan ini apalagi di depan kita, tapi pengemis ini memang buta, dia nggak tahu yang setiap hari nyuapin ya, yang tiap hari ini memberikan makan ini kepada dia ini adalah Rasulullah. Tapi Rasulullah tetap ini terus memberikan suapan yang terbaik. Nah coba kita ada pengemis tiap hari ngolok-ngolok kita kasih makan ya, paling kalau kita mah besok tak beracun sehingga dia mati gitu kan. Itu semua bahkan tetap disuapin, sehingga pada suatu saat ketika Rasulullah ini wafat ya, digantikan oleh ini kalau nggak salah, kalau nggak Sayyidina Abu Bakar bin Umar. Ketika disuapi ya, oleh pengganti Rasulullah, kalau nggak salah kalau Abu Bakar bin Umar ini, saya usah lupa niki pengemis niki merasakan berbeda dalam memberikan suapan, sehingga beliau
si pengemis Yahudi niki yang di pasar niku, sentuhan yang diberikan Rasulullah dengan pengganti beliau niki berbeda. Beliau bisa merasakan. Kenapa? Saking lembutnya dan saking nopo niki, tiap harinya Rasulullah nyuapin dengan cara yang sangat luar biasa. Niki sampai memberikan kesan yang berbeda kepada pengemis Yahudi tersebut. Sehingga pengemis Yahudi niki langsung spontanitas menyampaikan, ini sepertinya bukan orang yang memberikan suapan kepada saya. Ya, hanya nama ayam. Kok merinding cerita ini. Sehingga pengemis Yahudi niki menyampaikan, ini pasti bukan orang yang biasa. Ini nggak biasa, cara dia menyuapin saja nggak seperti ini. Padahal ini Abu Bakar Umar ini sudah memberikan cara yang luar biasa, yang baik. Tapi kata pengemis Yahudi ini bukan orang yang biasa. Ini bukan orang yang biasanya. Cara kelembutannya berbeda. Ini sampai seperti itu. Sehingga apa yang terjadi, pengemis Yahudi ini terus diceritakan Abu Bakar dan Umar, diceritakan yang menyuapi kamu ini sudah wafat. Terus kemudian orang Yahudi ini apa? Sebagai sang, jadi orang yang kamu olok-olok, yang kamu jelek-jelekan di pasar terkait dengan Muhammad, ini adalah yang tiap hari nyuapin kamu, yang apa ini sampai kamu terkesan dengan cara ini apa menyuapinya, sampai seperti itu. Sehingga akhirnya apa pengemis Yahudi ini Abi Fatin apa ini kisah beliau nangis dan apa ini akhirnya beliau ini masuk Islam. Ini sangat luar biasa. Maka menunjukkan bahwa sentuhan atau cara yang dilakukan oleh Rasulullah itu memang sangat luar biasa. Sehingga sampai sentuhan saja, cara saja dan kesabaran ini bisa membuat ini orang Yahudi ini bisa kita masuk Islam. Ini maka sangat luar biasa. Makanya harapannya kita semua ini mampu meneladani ini akhlak-akhlak beliau walaupun kecil, ya, dari hal yang kecil itu nggak apa-apa, nggak harus karena semua sholat itu seperti ini sampai bisa berjam-jam dan sebagainya. Itu nanti nggak apa-apa. Yang penting kita juga perlu imbangi terkait dengan kebiasaan kita. Ternyata banyak khutbah-khutbah atau uswah-uswah yang Rasulullah berikan dari beberapa kebiasaan kita. Maka harapannya dengan kita niat mengikuti ini niat mengikuti kebiasaan-kebiasaan yang Rasulullah lakukan, kita semuanya mampu meniru akhlak beliau, menjadi umat terbaik dari beliau, bisa diakui menjadi umat beliau. Harapannya bukan hanya kita mendapatkan syafaat, tapi nanti kita bisa dikumpulkan dengan Rasulullah ketika kita nanti di surga. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi wa tahiyyatuhum fiha salam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.